Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini gua mau ganti oli motor gua. Udah hampir 3 bulan belum ganti, jadi sekarang mau ganti. Jadi alat yang kita butuhkan adalah pertama adalah kuncinya sendiri. Kayaknya kunci 14 kalau nggak salah. Kunci 14. Terus ini olinya gua pakai dari Pertamina. Kenapa? Karena menurut gua itu sih standar lah buat motor. Terus mendukung juga sih, ini kan buatan Indonesia. Yang kedua adalah geger alatnya. Terus kalau gua tuh biasanya pakai lap buat ngelap yang kotor atau apa ya, biar agak bersih lah. Digantinya biar agak bersih. Oke, kita mulai dulu. Ini pertama kita buka ininya dulu. Alatnya ada lagi sebenarnya. Lupa lagi alatnya buat naruh wadah di sini nih, biar olinya nggak kemana-mana. Jadi gua biasa kalau ganti oli tuh gue bisa pakai wadahnya, tergantung sih, kadang kaleng kadang ini, tapi sekarang pakai dua aja yang ada. Biar nggak tumpah kemana-mana olinya. Oke, tonton. Oke, jadi gue bersihkan dulu untuk baut oli bagian bawahnya. Lalu gua piringin motornya biar si oli yang keluar itu lebih banyak keluar, walau hanya 0, berapa, tapi yang penting bertambah. Jadi setelah itu gua biasanya buka dulu tutup oli bagian atasnya. Oh iya, jangan lupa menggunakan lap saat membuka tutup oli bagian atasnya supaya tidak lecet. Sudah dibuka, menggunakan gigi patah, sisanya tinggal pakai tangan. Karena ininya udah jelek, udah kurang bagus, yang gue ganti, gue udah beli yang baru. Nanti kita buka, terus kita pakai, oke. Jadi kita sekarang tinggal tunggu olinya turun semua. Oke. Ini adalah proses pembukaan tutup oli barunya. Jadi ternyata ada sedikit masalah di tutup oli. Jadi kita potong nih. Jadi harus menggunakan pisau untuk membuka segel tutup oli barunya itu. Mau nggak mau harus menggunakan pisau terlebih mudah. Jangan lupa setelah dibuka tutup oli barunya, nanti akan ada segel plastik. Jangan lupa dibersihkan sampai bersih, karena menurut saya itu penting. Gua piringin motornya lagi dalam beberapa kali karena masih ada cukup banyak oli yang keluar.
Setelah itu gue bersihin baut tutup oli bawahnya, karena siapa tahu kan ada kerikil atau semacamnya. Jadi lebih baik gue bersihin. Lalu jangan lupa untuk dibersihkan lubang si tutup oli bagian bawahnya itu, karena itu penting. Takutnya ada kerikil atau semacamnya atau kotoran yang menempel, jadi lebih baik dibersihkan agar lebih bersih, lebih baik, dan lebih aman juga. Oke? Lalu gue piringin lagi motornya, karena masih ada oli yang keluar meski hanya 0, berapa persen gitu. Setelah itu gue bersihkan lagi lubang tutup oli bagian bawahnya supaya bersih dari bekas oli maupun kerikil, kotoran atau semacamnya. Lalu sebelum gue masukin baut ke dalam lubang oli bagian bawahnya, baut penutup oli bagian bawahnya itu gue bersihkan lagi agar memastikan bahwa si bautnya itu benar-benar bersih, jadi agar lebih aman sih. Lalu setelah itu gue kencangkan dengan ring 14 tadi. Setelah sekira-kiranya sudah kencang, jangan lupa pastikan lagi bahwa tutup baut oli bagian bawahnya itu benar-benar kencang. Lalu gue buka tutup oli bagian atasnya. Jadi karena gue nggak ada corong buat masukin olinya, jadi gue menggunakan kertas bekas yang sudah tak terpakai, dan gue jadikan alat buat masukin olinya. Lalu gue buka tutup oli barunya. Hati-hati ketika menuangkan oli baru ke dalam mesinnya, jangan sampai banyak oli masuk secara bersamaan, karena dapat menyebabkan oli meluap keluar karena banyak oli masuk secara bersamaan. Dan biasanya tuh gue selalu biasakan untuk menunggu oli hingga tersisa beberapa tetes lagi, atau menunggu hingga beberapa menit hingga si olinya tuh benar-benar habis. Ini cuplikan menit-menit terakhir setelah beberapa menit gue menunggu olinya tetes demi tetes. Yang terpenting kan gak terbuang sia-sia. Kalau bisa lebih baik, kenapa enggak? Setelah itu biasanya gue bersihkan dan rapihkan beberapa tetesan oli yang masih menempel dan belum masuk ke dalam mesinnya. Lalu biasanya setelah itu gue bersihkan. Oh iya, gue biasakan untuk selalu bersihkan permukaan tutup oli bagian atasnya supaya bersih aja. Dan tak lupa membersihkan tutup oli bagian atasnya, karena pasti ada kerikil-kerikil yang menempel pada tutup oli atasnya. Siapa tahu dan takutnya masuk ke dalam mesin gitu. Walaupun 0, berapa persen, tapi itu penting. Biasanya gua putar tutup oli atasnya pakai tangan dulu. Misalkan udah kencang, baru menggunakan gegep atau tong. Jangan lupa lapisin dulu tutup oli atasnya pakai lap atau semacamnya, biar gak lecet tutup oli atasnya. Setelah kencang, jangan lupa untuk diselah terlebih dahulu, sekitar 7, 10, 14, atau 17 kali selahan. Oh iya, jangan lupa dicek kembali si tutup oli bawahnya itu, yang bautnya itu. Takutnya ada bocor atau apa, jadi lebih baik cek dulu. Lalu setelah itu pindahkan kunci kontak ke posisi on. Setelah itu kalau memang mau starter ya starter, terserah. Dan memang lebih baik diselah. Sudah itu selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Peace. Assalamualaikum.
Hujan. Hujan, oh. Kalau kelihatan hujan sih. Kayak kelihatan kayak di kamera.